Sekarang Ada. untuk menguji sesuatu itu apakah berasal ajarannya dari gua atau ajarannya dari Tuhan, kita bicarakan saja karakternya, perilakunya. Sebentar Kang Eben, Anda kesini sendiri Oke. apa ada temannya Kang Eben? Mungkin bisa didobel, seru nih kayaknya. Saya Waduh. ini saya ini dengan satu room ini pun siapnya aku, asalkan Oh kalian enggak kasih aku gitu. waktu bicara. Enggak gitu. Enggak, Saya maksudnya Kalian kayak Kang nggak Angon, kenal Kang aku Angon, aja. sebentar, sebentar. Kita Iya. satu apa? satu Hatu saja. aja, Kang Angon. Oh, oke. Iya, satu Nah, aja. Iya. maksudnya biar seru gitu. Kita kan dari tadi hatua terus. Mungkin Oke. kalau ada bervariasi. Tapi kalau Kang Eben Oke. nggak apa-apa. Aman Kang Eben, siap. Tunggu dulu. Oke. Kita kalau bagi saya gini ya, untuk membuktikan ajaran itu dari Tuhan atau dari gua, maka kembali kepada karakter. Karena saya punya pegang prinsip ajaran itu sejalan dengan karakter, perilaku hidup. Itu ukurannya bagi saya karena pohon yang baik kelihatan dari buahnya. Di situ. Moralitas Jadi gitu ya. ya moralitas lah. Pohon nggak berbuah dikutuk gimana tuh? Hah? Pohon yang nggak berbuah dikutuk, manusia diberikan kuasa atas pohon. Tapi kalau orang setelah jadi nabi, kelakuannya, catatan buruknya banyak dibanding ketika dia sebelum nabi, mana lebih bagus? Oke. Lu udah live posisinya Ben? Udah live belum? Saya nggak live, saya rekam. Oh, Boleh, iya. boleh, Oh Bang iya, Kores. sekali Bang lagi Kores Bang boleh. Kores, Oke. jangan sampai ada ini lagi nanti Bang Erben akan Oke. ini jangan sampai Halo. Saya minta kejujuran Erben, siapa temannya yang membuat Pino? Enggak, bentar sama Bang Kores aja dulu. Biar aman. Kalian satu-satu. Satu-satu Mas Terbang, bentar Iya. sama Bang Kores dulu biar diselesaikan dulu. Suruh dia jawab. Ya, ntar aman-aman. Silakan Bang Kores, lanjut. Gini, Mas Terwong, kalau Udah kau 1 pengen menit ya, banyak aku mulai. bertanya, Eben udah jangan diperuncing lagi, Bentar. jangan diperlebar. Fokus aja kalau ke Bang Mas Kores. Terwong mau bertanya sebanyak-banyaknya, kau datang ke EBC, kau datang ke YFM, Nanti dia sebutkan kau nanti waktu di-mute. sampai puas. Di mute seumur hidup. Bukan. Kalian pasti di mute kalau tidak Duh, tertib. rusuh. Ayo. Siapa yang mau bicara? Satu-satu aja. Saya Ayo. dulu. Ya, saya dulu. Kasih Mas Oke. Terwong dulu deh supaya puas Oke, dulu. yang lain diam ya. Tolong yang lain diam ya. Teman kamu yang ngasih video porno itu siapa orangnya? Itu aja, jawab. Saya tidak tahu. Oh, kayaknya itu udah cukup kemarin, udah selesai. Iya, deh. Ya saya udah tidak jangan tahu. diperuncing lagi. Udah biar selesai Bang Kores. kayaknya itu. Kalau itu menurut saya pertanyaan yang nggak Ya beres udah, karena kalau saya menutup-nutupi berarti kejujuran kamu nggak ada pertaruhkan di sini. loh. Itu Master nggak Saya usah dikit-dikit lagi. gini Udah ya. Saya ini bagi orang yang sudah biasa debat dengan saya punya prinsip. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Di luar daripada itu dari setan. Jadi kalian jangan negative thinking. Oke, cukup kayaknya untuk pembahasan itu Ya. di luar dari konteks. Kita lanjut aja diskusinya ya. Iya. Udah selesai itu pembahasan kemarin, udah lama itu. Oke, dilanjut aja. Oke. Saya malah tertarik itu tentang apa yang dibilang Erben tadi. Melihat ajaran itu melihat buahnya. Saya Iya. mendukung Erben Saya. untuk gini ya, untuk betul-betul jujur terhadap fakta-fakta dan data-data ini ya, Bang Indra mau saya, Oke. Bang Kores ya kan. Nanti. Nah, Siap-siap ketawa ini aja. penting nih, sangat penting nih. Kalau Iya. jujur dengan data-data dan fakta-fakta sedap kali tuh. Ya kan kita tahu Bagus. sih Perang Dunia Pertama, Kedua, sampai perang sekarang tuh kan tahu kita buah apa itu. Ya, Oh, tapi saya harus jujur dong. jawabnya gampang. Saya jawabnya gampang. Ya gampang. Yesus Oke. Kristus tidak pernah menyuruh untuk perang. Tetapi kalau Nabi Muhammad dan Allah SWT Ya, oke. menyuruhnya Pokoknya jelas. gimana mau ya. nyuruh perang. Sekarang Cuma kalian buktikan dong. 12. Sebentar. Kalau ada orang berbuat jahat, sementara hukumnya tidak boleh berbuat jahat, Bang Erben. apakah kalian salahkan hukumnya atau perbuatannya yang Saya jahat? mau nanya jujur kan. Loh. Saya mau nanya Bang Erben Kalian jujur. gini, Itu kalau firman, kalian mau firman Tuhan itu Tuhan yang ngomong. kok lari kemana-mana kamu? Ya, Jadi ini gini, penting. gini ya, kalau Kan nggak kamu boleh mau nyuruh perang kan. bentar. Saya tanyanya ini dulu. Itu Kau firman selesaikan Tuhan. dulu konteks Alasannya yang pertama. Alasannya kenapa nggak live kamu? Sekarang Gitu aja. di mana Yesus pernah menyuruh orang Alasannya untuk kenapa nggak live mengekspansi? kamu? Saya mau Alasannya nanya kenapa nggak firman live kamu Tuhan gitu. itu Tuhan yang ngomong bukan.
Jadi kalian tentukan satu topik dong. Bisa Jangan nggak ngomongnya satu topik. satu-satu? Iya. Sebentar Bang Erben. Oke. Tolong ngomongnya satu-satu, jangan jangan saling Itu sama menyinggung saya dulu. Erben sama saya. Satu-satu Erben sama saya satu. Oke. Jadi pendengar aja, juga pendengar. Tapi Tentang jujur ya Bang Erben ajaran ya. Nabi dalam goa ada. Nanti saya 5 menit kali 6 1 jam, Erben 5 menit kali 6 ganti-gantian. Gitu, iya kan? Ayo, udah. Ayo, masalah goa. Iya, nggak apa-apa. Bentar, Bang Tolib hostnya tolong ditutup dulu share sama videonya, tolong ditutup dulu ya, takut ada penyusup. Takut ada penyusup nanti jadi fitnah. Aman. Lanjut aja. Banyak yang kontrol kok. Sudah, Indra Mose. Ajaran manakah yang berasal dari jin, dari setan? Ajaran manakah yang Jangan berasal di-mute dari dong, Tuhan yang jangan benar? di-mute. Jadikan saya host. Oke. Kalau nggak jadikan host, saya nggak mau ngomong. Nggak mau debat saya. Jadikan saya host. Kalau narasumber yang saya hadapi co-host, aku bikin co-host dong. Oh, kamu udah co-host dari tadi, kan kamu bisa ngomong. Mana ada co-host aku? Jadi gimana? Ya, jadikan dia co-host sama saya. Itu Erben Iya. sama saya co-host, dua-duanya. Erben lagi, biar adil. Kalian nggak usah takut. Saya nggak suka share-share yang enggak gitu ya. Malah saya terlalu berani kalau ngelawan kamu. Mantap. Bagus itu. Ayo. Saya harusnya lawannya itu ini siapa? Gurunya Sofiatul harusnya. Ayolah. Saya siapkan dulu buku-buku ya biar saya catati dulu semua. Kamu mau berkata tentang Nabi Muhammad gimana pun kau sampaikan dalilnya. Saya tahu bahwa saya dibatasi oleh undang-undang penistaan agama, tapi saya punya teknik. Terserah, dan teknik ini siapa berdalil harus. Iya. Dan teknik ini akan membuat kau nangis darah. Saya akan buat matamu lepas dengan darah mengalir. Oke, lihatlah nanti. Siapkan dirimu. Iya, siapa yang akan kena pasal itu duluan? Saya akan buktikan ke kau. Iya, kalau kau kan nggak akan kena pasal penistaan agama kalau kau. Kalau aku bisa lolos, katanya bisa lolos. Saya akan. Iya, saya punya cara. Kau lihatlah. Buktikan caramu. Buktikan caramu. Ini kau hadapi Erben, Indra Mose. Udah siap kau? Bilang aja siap. Kebanyakan ngomong kamu itu, Ben. Sangat siap. Oke, sudah siap. Oke. Kita mulai. Tunggu timernya dulu. Oke. Saya kasih clue-nya supaya kau siapkan. Kalau ajaran Quran itu berasal dari Tuhan, mengapa ada kitab jin dan ada nama-nama nama-nama binatang? Apakah Allah yang memberikan nama-nama binatang terhadap kitab suci itu? Kalau itu diketahui dari hadis, sementara hadis tidak ditulis oleh orang yang sejaman dengan Muhammad dan tidak ditulis orang Arab, tapi oleh siapa itu? Al-Bukhari, Uzbekistan. Nanti kau siapkan sekarang saja buktikan dulu bahwa itu ajaran dari Tuhan yang benar. Belum main, saya nggak akan sampaikan jawabannya sampai permainan dulu. Ini teman-teman yang kemarin itu ya, belum ada orang Muslim yang berani jawab itu. Ya, tinggal bagaimana keilmuan dia. Kalau saya insya Allah bisa. Bismillah, dengan izin Allah. Framing itu bukan pertanyaan ilmiah katanya. Saya sekarang nggak mau bertanya. Saya bertanya yang lucu-lucu. Jadi intinya goa atau nama-nama hewan? Loh, pertanyaan yang mana berasal dari jin, dari setan, dari iblis, atau dari Tuhan yang benar kan itu? Ya, kau sampaikan dulu judulnya apa? Ya, ini judulnya mana yang dari setan dan jin, ajaran Nabi Muhammad atau ajarannya Yesus, itu dia. Silakan. Oke. Kita bisa itu. Tapi kalau saya katakan Indra Mose maju, terlalu berani kau maju. Ya, saya sarankan kau mundur aja lebih bagus.
Kenapa? Iya, saya kalau mau dibilang ngajar kalau Ben, dilawankan Ben sama kamu kamu itu. ya ini terlalu ringan lawannya kalau lawan kamu. Aduh. Ayolah, Kamu aku udah itu siap aja nggak ini. bisa, Aku omongmu udah terlalu siap. tinggi. Aduh, aku udah bahagia kali aku berani kau angkat tema itu. Anjing itu Ben, suaranya besar. Ya, Hmm. nakut-nakutin kucing, tapi giliran kena cakar satu kali udah mundur. Iya, pipis onta itu nggak ada suaranya, tapi kau minum juga. Kau jangan bernarasi liar sama saya. Narasi saya halus tapi tajam. Pipis onta kenapa? Mana sih Gurunda Juma? Aku sebenarnya lebih suka dengan dia. Pipis Karena onta kalau kenapa? kalian ini gurundanya kan lebih enak, bisa diajari supaya nggak jadi Saya- gurunda meriam. Saya bukan gurunda, bukan muridnya, tapi kalau kau bisa kalahkan Gurundamu itulah suruh dulu. Aduh, aku gemas lihat dia. Iya, karena beliau yang paling vokal, jadi kau kejar-kejar dia. Bukan Apa paling nama saya vokal. juga? Aku kasihan lihat dia, nggak pintar-pintar, udah aku ajari. Ya, coba. Lama. Ayo opening statement. Ayo. Oke, mulai ya. Indra udah siap kau, Indra? Judulnya apa judulnya? Jangan Dari tadi macam-macam kau satu tanya judul. Aduh. Mana yang Kores. dari setan? Ada goa. Komunitas mana yang dari setan? Nabi Muhammad Dari- kah atau Yesus Kristen itu? Iya. Oh, ajaran mana kayak dari setan gitu? Betul. Boleh. Bismillah, maju. Oke. Siapa mau opening pertama? Kasih RP duluan. Erben duluan silakan. Oke. Timer mari. Mana timernya? Tunjukkan dong. Yang Bukan. timer, yang Kali timer. 6, 5 menit kali 6. Ini Kores ini baik kali nih tumben. Biasanya kau bibirmu Al-Maidah nggak ayat bisa kau 8 kendali. Ben. Apa Kalau itu misalnya Al-Maidah kita 8? udah kayak gini ya mesti adil lah. Lu dapat hak berbicara, Muslim dapat hak berbicara. Oh, Saya bagus tidak mau lah. bicara tinggi, tapi nanti penonton lihat saja ya. Lu masih nggak ngadar gua sih kapan gua kerasnya? Lu ini masa dibilang anjing? Nanti kuputar balikkan kata-kata anjing itu ke kau. Nanti Jumi ini bubar. Mana timernya ini? Kores lihat dulu ini si Jainal Arifin. Masa dibilang aku anjing? Anjing Iya, itu itu kan kawin di- nggak apa, beres loh. Aku biasa pernah lah, pelihara. Ben, kalau di Iya. di chat-chat kayak gitu terima aja lah. Kalian Gua mungkin juga nggak sering pernah banyak dapat kok kayak gini gitu. ya. Kalian mungkin nggak pernah pelihara anjing. Aku udah pernah pelihara anjing, pernah makan anjing. Aku tahu Gua sih juga tipe pernah karakter makan anjing anjing. itu. Sini anjing Begini, lu gua Ben. makan sini. Nah itu. Gini. Kalau kau tidak merasa anjing tidak usah tersinggung. Kalau tersinggung itu tanda tanya. Bukan. Jadi gini bro ya. Kita kan mengerti arah kalimat. Kita kan bisa menganalisa. Weh, ini kapan mulainya? Timernya mana? Akhimanes timernya dong. Oke ya. Aku nggak bisa. Nggak ada timer Aduh. berarti. Ya udah gas aja 2 dialog aja langsung. Aku live Oke. soalnya. Ya. Yuk. Silakan di live kan kawan-kawan ya supaya bagus. Waktunya ini ya, waktunya itu bebas saja. Kalau udah beres ya silakan aja, nggak usah motong tapi. Lanjut. Oke. Saya dulu. Apa? Ya. Indra Musik. Salah. Boleh, Loh, kok boleh, gua- boleh. Silakan. Oke. Yang pertama, saya tidak menemukan ada kekurangan pada pribadi Yesus dan ajaran Yesus secara etika dan moral. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sudah dituliskan ada di dalam Alkitab. Dan di situ jelas mengajarkan bagaimana sikap terhadap sesama, sikap terhadap Sang Pencipta, dan sikap terhadap semua orang lah begitu ya. Itu yang memastikan. Bahkan kalau saya setuju bahwa Isa adalah Yesus, maka sesungguhnya juga orang Muslim, teman-teman saya dialog, meyakini bahwa Isa itu tidak berdosa, suci, tidak dijamah setan. Itu sudah menegaskan bahwa ajaran yang diberikan oleh Yesus itu bukan ajaran dari setan, bukan ajaran dari jin. Tetapi kalau kepada Muslim, ya saya masih bertanya-tanya kenapa? Karena di dalam Quran sendiri ada surat namanya Al-Jin. Ada surat memakai nama-nama hewan. Sampai hari ini saya belum mendapatkan jawaban. Kalau ini ajaran dari Tuhan, apakah Tuhan yang menyuruh nama kitab itu menjadi nama
hewan atau nama jin? Itu menjadi pertanyaan. Kalau itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, di mana tertulis Tuhan ngomong, bikinlah surat namanya jin. Surat namanya sapi betina atau laba-laba dan lain sebagainya. Itu menjadi pertanyaan. Saya belum masuk kepada karakter. Ajaran Yesus di dalam keyakinan yang saya temukan, secara karakter tentang perkawinan jelas, tidak ada poligami. Harus sesuai dengan hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, untuk kategori laki-laki dewasa itu usia 20 tahun. Jadi berarti pernikahan yang tidak masuk kategori dewasa itu sudah tidak sesuai dengan ajaran daripada Yesus. Apalagi kalau bahkan ajaran Yesus itu nggak boleh kok menyetubuhi babu, itu ya. Dan Yesus juga nggak pernah minta didoakan, tapi dia yang berdoa untuk kita. Kalau ada orang yang minta didoakan dan ajaran di dalam yang dibawa itu boleh setubuhi babu, bisa menikahi menantunya, atau yang lain-lainnya, itu menurut saya sangat berbeda dengan ajaran yang dari Tuhan yang sebenarnya. Itu aja dulu pembukaan dari saya, Indra Mose, silahkan. Itu pendahuluan. Terima kasih. Saya patuh pada aturan, sebelum diizinkan bicara, saya belum bicara. Silakan moderator. Ya, ini aku moderator lepas ya. Jadi dari kedua belah pihak silakan agapenya dipakai, akhlakul karimahnya dipakai. Setelah silakan langsung ke lawan bicara. Lanjut Akhindra. Sebelumnya saya membuka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh li ikhwanil muslimin. Salam sejahtera kepada kalian semua kaum muslimin, saudara-saudaraku. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan salam keselamatan bagi orang-orang kafir yang mau ikut petunjuk. Min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menjawab daripada pertanyaan Erben, langsung saja mempersingkat waktu. Kenapa ada surah-surah di Al-Qur'an beberapa menggunakan nama-nama hewan atau binatang? Maka dilihat dari urgensinya. Ketika dinamakan dengan binatang itu, urgensinya apa? Kalau kita bisa melihat dalam Al-Qur'an, kita contoh aja lihat surah-surah dalam Al-Quran, kita bisa mengambil contoh. Ada yang pertama Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Maka inti daripada pembahasan Al-Quran adalah kasus di mana ketika sesama Bani Israel saling membunuh. Kemudian mereka berselisih siapa yang membunuh, mencari pelakunya. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memotong seekor sapi betina. Dan kemudian dengan bagian ekornya dipukulkan kepada mayat itu. Dan mayat yang tadinya mati dia hidup. Hanya untuk menyaksikan siapa yang membunuh dia. Ketika selesai, ini yang membunuh saya si fulan, dia mati lagi. Nah ini juga orang yang menghidupkan orang mati nggak disembah juga Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, di situ ada al-an'am yang artinya binatang ternak. Kenapa? Di situ Allah menyebutkan urgensi. Karena umat Islam adalah umat yang patuh dan Allah jaga daripada keburukan. Allah ajarkan di situ binatang-binatang apa yang halal. Baik jenisnya memang halal atau ada juga yang halal tapi menjadi haram karena cara pemotongannya tidak halal. Nah, itu. Allah menjelaskan. Jadi ada urgensinya. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran itu percuma. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah juga mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan sesungguhnya
salah satu manfaat daripada diturunkannya Al-Quran, ma huwa syifa, dia adalah obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang mengimaninya. Wala yazidu dhalimina illa khusara, dan kepada orang yang zalim, yang sesat seperti Erben ini, illa khusara, hanya akan membuat dia sengsara, mencari-cari kesalahannya. Padahal tetap akan terjawab insyaallah, dan insyaallah biidznillah. Kemudian yang ketiga ada lagi surat An-Nahl, lebah. Pada inti pembahasannya panjang, ada ratusan ayat di situ. Tapi intinya adalah Allah menunjukkan bahwasanya dari lebah manusia mendapatkan manfaat. Dan itu bahkan dunia kedokteran modern mengakuinya bahwa madu itu bermanfaat. Bukan cuma madu, bahkan propolis yang keluar dari mulutnya lebah, yang dia taruh di mulut pintu masuk larvanya untuk melindungi benihnya daripada kuman, dan itu bermanfaat juga bagi manusia. Jadi Allah tuh menurunkannya itu bukan asal-asalan. Kemudian diturunkan nama-nama hewan itu, ya kan? Tapi itu ada manfaatnya. Kemudian banyak sekali ya. Kalau saya ambil nanti makan waktu. Mungkin juga ada an-naml, yaitu semut yang berbicara, bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman, ratunya semut. Dan itu juga saya temui di dalam kitab Yahudi, Midras Agada Yahudut, Agada Sejarah Yahudut Yahudi. Bahwasanya betul Nabi Sulaiman juga dalam kitab Yahudi, Midras, dia pernah bercakap-cakap dengan semut. Kemudian Al-Ankabut, laba-laba. Allah berikan nama itu. Apakah itu enggak ada maksudnya? Ada maksudnya. Masaluma perumpamaan orang yang mengambil pelindung kepada selain Allah. Padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Adalah seperti ankabut, seperti rumahnya ankabut, rumahnya laba-laba. Jadi dia rumah, sesungguhnya Allah mengatakan perumpamaan rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kau boleh teliti, kau boleh tanya ahli-ahli hewan-hewan di dunia bahwa rumah hewan, rumah makhluk yang paling lemah itu rumah laba-laba. Ini luar biasa. Jadi Allah menunjukkannya luar biasa. Kemudian ada lagi, wah ini banyak nanti. Artinya tidaklah Allah menurunkan percuma. Kemudian dengan surah jin, Allah turunkan surah jin, apakah tidak ada urgensinya? Ada urgensinya. Beberapa bisa kita temukan, salah satunya adalah bahwa Allah memperingatkan manusia kepada para dukun. Allah mengatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, sekelompok laki-laki dari golongan manusia meminta bantuan kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin. Tetapi jin itu tidak banyak memberikan manfaat, tetapi semakin menyesatkan. Jadi Allah mengingatkan agar tidak bersekutu dengan jin. Kemudian juga bahwasanya keagungan Quran yang membuat bangsa jin takjub itu juga ada di situ. Jadi tidaklah Allah menurunkan dengan nama-nama itu percuma. Nah ini silakan nanti kalau mau dibantah sama Erben silakan. Mohon maaf saya agak lama. Terima kasih. Mana biblosnya nggak dibahas biblosnya? Erben tadi dua variabel dia bawa. Gini bro, gini. Belum masuk ke situ. Saya masih membantah dulu. Iya, Oke. sebentar. Karena saya tunggu dalilnya Erben, katanya mau share screen, nggak share screen juga. Jadi saya susah kalau nggak share screen. Bukan, yang saya tanya itu kan jarak Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan hadis ditulis itu lebih dari 150 atau 200 tahun lebih lah kisaran itu. Jadi kemarin aku baca ada data mengatakan ulang. Jarak Al-Quran diturunkan dengan jarak hadis ditulis. Iya, itu 200-an tahun. 200-an tahun. Sedangkan nama-nama surah itu menurut apa yang saya baca itu diketahui dari hadis. Terus bagaimana orang muslim hidup selama 200-an tahun itu terhadap kitab itu? Kan tidak diketahui, bro. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Baru penjelasanmu ini pun saya tidak pernah membaca data dari mana yang kamu pakai menjadi acuannya. Mengapa namanya menjadi surat Al-Baqarah dan Al-Jin? Apakah itu ada di Asbabun Nuzul atau di mana? Menurut saya bro harus tunjukkan. Salah satu contoh saya tunjuk. Kenapa saya katakan begitu? Kasihlah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itulah kenapa dijadikan namanya surat Al-Baqarah, karena ada di situ. Jadi Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Musa berkata bahwa Tuhan kalian Bani Israel memerintahkan kepada kalian untuk memotong sapi betina. Qalu atattahiduna huzwa. Apakah kau akan menjadikan aku bahan tertawaan oleh bangsa lain? Nabi Musa menjawab, qala inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin.
Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku daripada perbuatan orang-orang yang bodoh. Itu salah satu contoh. Memang urgensinya seperti itu. Oh, jadi berarti lebih urgen nama binatang lembu itu daripada peristiwa yang berbicara tentang pemberontakan. Kenapa tidak jadi temanya di situ ketaatan atau apa kok nama sapi? Seharusnya kan manusia lah yang Bukan ditonjolkan. pada sapinya, Karena tapi gini, pada iya. peristiwanya. Iya, Bukan pada maksud sapinya, aku. bukan sesuai pandanganmu. Bukan Iya. pada sapinya, tetapi pada peristiwanya. Karena Contoh dalam ya. Al-Baqarah juga disebutkan babi, kera. Ada Iya. disebutkan kera, babi, kirdun, Oke. khinzir. Ada sebutkan Allah sebutkan di Iya, situ. kenapa nggak ikut babi? Kenapa nggak ikut kera? Cuman sapinya. Karena urgensi terbesarnya di situ. Ya udah nggak apa-apa. Karena gini ya, saya coba bandingkan dengan kitab-kitab terdahulu. Kenapa 5 kitab Musa itu disebut namanya contoh kejadian? Karena itu memang awal, permulaan. Keluaran itu berbicara Israel keluar dari Mesir. Baru Siapa yang bilangan menamakan itu kitab memang. Musa dengan nama kejadian? Siapa yang menamakan? Loh, orang-orang menamakan itu kitab Musa itu Enggak, itu di dibuat Indonesia namanya. saja versi LAI namanya Iya. kejadian. Kalau di dalam orang Yahudi dan orang Samaria mengatakan Bereshit, Iya. dan itu artinya bukan kejadian sebenarnya. Bereshit kenapa? berasal dari kata Bereshit dari bahasa Ibrani Reshit. Reshit dari kata dasar ros, artinya kepala, awal. Reshit adalah awal, Iya. B pada awalnya, bukan kejadian. Iya. Pada awalnya. Kalau pada Iya, awalnya kan? tidak semuanya kejadian. Ya Ada udah. macam-macam di situ. Oh, artinya Jadi, salah memang penamaan. iya. Contoh, kenapa kejadian itu namanya menjadi kejadian? Ada maknanya di situ. Contoh, awal permulaan ciptaan dijelaskan. Awal mula bangsa Israel Dalam bahasa di situ Ibrani, dijelaskan dalam ya. bahasa Ibrani Tetapi disebutkan gini, dalam bahasa Ibrani disebutkan Bereshit, artinya permulaan. Iya, Kenapa iya, LAI permulaan. menamakannya kejadian? Iya, Tidak semua kejadian itu permulaan. Tidak semua ya kejadian oke, permulaan. tidak ada Kejadian masalah. kecelakaan yang di depan jalan raya saya ini baru kemarin. Ini bukan permulaan. Artinya, oke, artinya gini ya. Kenapa dibuat itu menjadi kejadian? Itu menunjukkan bahwa itulah permulaan. Contoh permulaan ciptaan ada di situ. Permulaan bangsa Israel ada di dalam kitab itu, maka kejadian. Tetapi contoh kalau Al-Baqarah itu kok kepada esensi binatangnya bukan esensi peristiwanya. Itu yang jadi pertanyaan saya. Baru Kenapa Al-Baqarah kenapa? itu kan dari nama binatangnya bukan peristiwanya. Ya peristiwanya kan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memotong sapi. Kenapa? Sapi itu digunakan untuk apa? Dari ekornya setelah dia dipotong digunakan untuk memukul mayat supaya mayat itu memberikan kesaksian siapa yang membunuh dia. Kan zaman dulu nggak ada CCTV. Iya. Karena kan Iya. gini ya. Gimana? Karena Allah Israel itu nggak pernah atau para nabi Israel itu membuat nama kitab itu binatang, tapi nama manusia atau nama peristiwa ya. Cuman kenapa kok bro jadi nama binatang itu kan itu menjadi pertanyaan yang cukup ya. Sekarang situ. nama binatangnya kenapa? Apakah binatang itu tercela? Ya unik-unik saja. Masa kitab Sapi iya. banyak memberikan manfaat loh sapi. Akan Dipotong begini, dagingnya, oke. susunya diminum, bayi-bayi yang tidak bisa ibunya keluar susu diminum sapinya. Nah, Luar biasa, nahal, lebah. Apa manfaatnya lebah? Lebah tapi itu di dalam Quran juga aku pernah baca lebah itu katanya madu itu dari kotoran lebah. Bahkan Enggak, lebah bukan dari juga kotoran dikatakan di dalam Quran itu dikatakan lebah makan buah loh. Mana ada lebah makan buah? bukan lebah makan buah, lebah makan nektar, bukan buah. Mana makanya saya bilang kalau kau bicara dengan saya tunjukkan dalilnya, kita bedah dalilnya, jangan pakai asumsi. Pakai dalil, sebutkan, tunjukkan dalilnya. Akhi Indra nggak ada bingung soal biblos apa untuk di compare? Enggak, dia nyerang di Al-Quran terus, saya bertahan dulu. Nanti kalau waktunya saya nyerang akan ada waktunya. Oke. Nah, makanya saya Bible saya katakan, Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. LAI saja jujur pada penerjemahan. Pada mulanya, Bereshit diterima pada mulanya. Kenapa ketika memberikan nama Bereshit karena jadikan kejadian? Saya tanya kamu. Sama nggak kejadian dengan permulaan? Ya artinya kan gini bro. Mengapa namanya kejadian? Maknanya di situ karena itu berbicara tentang permulaan ciptaan, itu baru Bereshit. permulaan bangsa Israel ada di situ. Udah jelas kan? Itulah artinya kejadian itu. Dan itu sesuai dengan kata Bereshit bara Elohim. Saya nggak bisa bahasa Ibrani. Kamu membenarkan kejadian. Sebentar. Kau bisa bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani nggak? Kau bisa bahasa Ibrani?
Bisa? Oke, kamu kapan dialog dengan Rabi Yahudi langsung? Oh, saya Kamu siang. berani. Kapan pun. Saya kapan pun. Mau telat lagi Kau malam takut pun jadi. kan? Ayo. Enggak, saya enggak Betul. takut. Nandar aja begitu Oke. berani, saya ngajarin Nandar, apalagi saya. Loh, Nandar nggak tahu apa-apa. Iya, makanya ini gurunya maju. Nanti kami masukkan ke Rabi Brian itu Oke. yang langsung orang Yahudi. Oke. Kita atur Rabi waktu siapa? ya. Iya, jangan sampai Rabi KW ya. Jangan sampai Loh. Rabi KW, bukan sih saya. Iya, Jangan dia sampai bisa bahasa Rabi Ibrani. Oke. Kapan waktunya Oke. kita tentukan? Saya catat. Terserah kamu. Saya menunjukkan Jangan. kesiapan saya. Oke, Ya, saya siapa kan ada humasnya? pekerjaan. Kamu hubungi saya. Siapa saya. Indra gua humasnya? manajerin. Besok malam bisa nggak Ben? Oh, dia Ya. harus diatur Jangan jauh gitu hari aja. dulu. Malam Sabtu atau malam Minggu aja. Saya libur Oh, malam kerja tuh. Minggu. Oke, malam Minggu Sabtu, ya. malam Minggu jadi tuh. Oke, malam Minggu. Karena kalau dia sampai malam Minggu mau debat dengan saya, berarti dia Yahudi palsu. Dia nggak menjalankan sabat. Berarti kau bawa Yahudi palsu sama saya. Saya tes kamu itu. Saya pancing kamu kena. Loh, Namanya ya. Yahudi nggak mau itu. Habis sabat itu mau debat. Nggak ada. Mereka sabar. bisa kok, bisa. Kan Yahudi berarti itu kan Rabi bukan. KW itu. Mana Loh, ada Yahudi kau nggak tahu sabar? nggak? Mana itu? Yahudi dengan agama Yahudi beda kan? Kau Nah, gimana makanya harus tahu sih? sejarahnya dulu. Harus tahu sejarahnya. Kau itu nggak bisa bedakan agama Yahudi dengan orang Yahudi dengan bangsa Yahudi. Kau bisa bedakan nggak itu? Agama Oke. Yahudi atau orang Yahudi? Saya jelaskan duluan atau kau jelaskan duluan? Hah? Ah, Jangan nggak ketawa. bermutu, bro. Kau duluan atau saya Oke. duluan? Malam Minggu nanti Kores dihubungi sama tim FIC ya. Bisa. Saya semangat Jam sekali. jam berapa siap. nah? Biasanya Endorse. jam oke. Siap, Malam silakan. Minggu. Indra Mose, saya tunggu-tunggu catat. itu. FIC bagus. Ya, catat. Jam 8. Ya, tunggu Badai Isya. Oke, Indra Mose. Dari catat ya. Iya, kamu impor saya hajar impormu itu. Gue moderator timer dari FIC ya. Sip. Kau bisa bahasa Ibrani enggak? Ya gue moderasi Oh. English aja lah. Oh, English. Bisa kau bahasa Inggris? Pintar juga kau. Piece of cake, Ben. English, I'm asking English is English, my Nicola. piece of cake. I Bro, learning, bro, I learning Hebrew. bro Indra Mose. Ya. Penjelasanmu tadi itu sumbernya dari mana, bro? Yang mana? Jasanya yang mana? Yang tadi tentang nama-nama kitab itu, nama-nama kok bisa jadi sapi betina itu dari tafsir mana kamu ambil itu, bro? Boleh Bisa saya kau baca? Ya, Bisa kau boleh. baca di kitab namanya At-Tafsir wa Tanwir. Coba At-Tafsir share dulu, li share. Imam Al- Coba Enggak ada share. itu. Saya mendengar ceramah itu. Oh, kirain kau punya data. Kalau Memang ada datanya, bro, organisasi aku pengen tahu. Oke, saya coba carikan ya. Oke. Saya coba carikan. Oke, jadi gitu, bro, supaya apa yang bro sampaikan itu kan tervalidasi. Betul. Karena Bagaimana, kan nama saya carikan kitab dulu itu, atau saya lanjutkan? karena Pada nama-nama intinya- kitab ini. Pada intinya nama-nama itu nggak ada masalah, tidak celah di situ. Oke. Tidak ada kecelakaan di situ. Sesuatu yang mencela di situ nggak ada. Allah namakan Al-Baqarah karena memang dari semua kisah yang terdapat di surah Al-Baqarah, yang paling intinya adalah pembahasan tentang itu. Yang paling intinya. Makanya saya tadi menanyakan kamu mengatakan bahwa yang menamakan surat-surat itu adalah hadis. Nah, hadisnya nomor berapa? Biar kita urai di situ. Kemarin saya diskusi di DFC dengan teman-temanmu mengatakan itu dari hadis dan saya kasih data juga. Yang mana Dan mereka hadisnya? katakan iya. Yang mana hadisnya? Saya lagi cari, bro. Ya carikan. Itu aku udah selesai. bertanya berapa kali nih sama orang Islam. Ya Jadi kalau bro enggak. menjawab tadi itu, bro lebih pintar sedikit dari mereka. Oh, yang emang Iya, enggak, saya lebih bodoh kau lebih sedikit pintar sebenarnya. dari mereka. Enggak, Kemarin saya lebih aku bodoh. Saya sukanya Ustadz, tawadhu. iya. Saya enggak suka. Ustadz Saya Wafi enggak- kemarin saya kutanya, enggak suka Ustadz takabur. Wafi, Saya sukanya tawadhu. Ustadz Wafi, Wifi udah Wafi. kutanya, iya udah kutanya. Akhi, saudaraku itu. Oh, siapa lagi yang kutanya kemarin itu? Jawabanmu lebih pintar, cuman sumbermu nggak tahu aku dari mana itu aja. Ya enggak apa-apa. Kamu aja nanya enggak pakai sumber kok. Makanya saya jawab dulu, Loh. saya simpen dulu data saya. Kalau Berarti- kau nanya pakai sumber, kau jabarkan, kau bedah kitabnya, saya masuk dengan pembedahan ilmiah. Kalau cuma dengan kata-kata ya saya balas dengan kata-kata sesuai. Oh, Kalau kau tanya begitu. sumbernya dari mana, ya nanti dulu. Karena kamu juga nggak pakai narasi. Kau harus bawa catatannya seperti apa, dalam kitab apa, oleh siapa. Oh, Kita oke, bedah, oke. saya akan membantah dengan ilmiah juga. Nggak ada lagi ya kemarin itu ya? Ya silakan, makanya saya kasih kamu waktu sampai waktu ini berakhir. Daripada kita silakan.
Makanya dari awal saya sampaikan kepada kamu, kamu mau menuduh apapun tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Allah Subhanahu wa taala, kau sampaikan dalilnya. Dari mana itu kau dapat? Jangan sampai dari sokatul. Nah, itu susah lagi kalau begitu. Oh ya, ini kali ya. Mudah-mudahan ini. Nah, ini nih. Sumber penamaan surat di dalam Quran itu berasal dari takwifi. Itu ya. Ini. Namun yang dimaksud takwifi di sini tampaknya tidak diartikan melulu dengan jelas itu bukan diajarkan oleh takwifi, Nabi. bro, tauqifi. Iya, kau kan beda lagi lebih takwifi dengan Oke. tauqifi. Ini tidak diajarkan oleh Nabi loh katanya. Imam Asyuyuti sendiri menyatakan bahwa nama-nama surah diperoleh tauqifi dari hadis dan atsar. Atsar itu apa? Sekarang Itu? saya tanya ente, hadis itu apa? Hadis itu kan kitab yang ditulis setelah Nabi meninggal itu loh. Sumbernya dari siapa? Hadis. Hadis yang paling tua itu kan itu dari Bukhari. Bukhari itu orang Hadis itu Uzbekistan. sumbernya dari siapa? Sumber muaranya dari siapa hadis? Hadis itu sumbernya adalah dari katanya ke katanya. Katanya ke katanya. Oh iya, cerita ke muaranya. cerita kan. Cerita ke cerita kan. Iya. Saya tanya sama kau. Hadis iya. Bukhari penulis hadis itu pernah jumpa sama Muhammad enggak? Tidak. Oh iya udah, berarti dari mana dia tahu dia itu? Dia berjumpa dengan perawi, periwayat. Loh, artinya berarti katanya ke katanya kan? Iya, justru dengan katanya ke katanya udah itu kan nggak salah aku, bro. Nggak iya, salah aku kan. Nyampainya ke siapa terakhirnya? Nyampainya ke siapa? Oke. Masalahnya kan gini. Jarak Nabi dengan harus jawab dulu. Siapa terakhir nyampainya? Saya nggak tahu. Kata siapa sampai siapa? Sampai siapa? Artinya dari zaman Nabi itu sampai ke Bukhari yang 200-an tahun itu jaraknya ada di situ. Jadi kata si Anu ke si Anu, dari si Anu ke si Anu, begini bunyinya kan begitu rata-rata di hadis. Makanya saya bilang dari mana sumbernya? Katanya ke katanya kan tepat, bro. Iya, itu kalau katanya namanya kalau kesana. iya, kalau nggak katanya ke katanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, penulis hadis itu pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau enggak, ada catatan. Tapi kan catatan kan tidak ada. Karena hadis tertua setahu saya itu Bukhari. Betul enggak? Ya enggak, ada yang lebih tua dari itu. Apa? Hadis paling tua? Gurunya Bukhari siapa? Ya enggak tahu, aku kasih tahu lah. Gurunya Bukhari Imam Syafi'i. Gurunya Imam Oke. Syafi'i Imam Malik. Imam Malik, kitabnya namanya Al-Muwatta Malik. Oke. Tapi kan hadis yang paling banyak itu kan hadis Bukhari toh, yang dari 700.000 ya menjadi sekian puluh ribu itu. Nah, 7.001. itu. 7.008. Nah, dari sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Jadi Itu pertanyaan lagi tuh. Makanya sampai Buya Satu kan ngomong itu. Hadis yang paling banyak dibukukan itu bukan Bukhari. Saya sampaikan ke kamu. Ini saya share screen. Ya, siapa? Kamu tahu. Ya sebentar ini dulu ya. Jadi bentar. Kan pertanyaan tadi bentar dulu. Saya menyampaikan dalil nih. Iya, yang aku tanya tadi ke bro itu kan bagaimana hadis itu bagaimana nama-nama kitab itu diketahui. Kalau itu dari nama Nabi, katanya tadi itu nggak semua diceritakan oleh Nabi, tapi ketahuan dari hadis-hadis. Itu kok kalimatnya tadi? Makanya hadis itu dari siapa hadis? Hadis itu dari siapa? Ya hadis itu dari katanya ke katanya. Ya dari katanya itu kan mata rantainya. Iya. Isinya apa? Iya, katanya ke katanya kan dari tetap. Nabi. Nah, Coba buka dulu hadismu tadi. Coba Ya, kasih saya buka hadis itu. Pasti ada di situ kan dari si Anu ke si Anu, dari si Anu ke si Anu kan. Dari si Anu betul ke si kan? Anu, betul. Berarti betul kan katanya ke katanya kan? Itu bukan inti daripada hadis, itu Nah, namanya jadi cerita ke cerita ini kan. Bukan cerita ke cerita, itu namanya ilmu Buktinya yang itu kalimatnya coba bro lihat itu. Nah, telah sekarang menceritakan kepada kami. Telah menceritakan kepada kami. Alkitab kami gini, Alkitab kami nggak perlu sanad. Kenapa? Kalau Karena nggak perlu sanad, kalau misalkan Matius dusta, mau dikoreksi dari mana? dengarkan. Kalau Matius dusta misalkan. Oke, dengarkan. Mau dikoreksi dari mana? Kalau nggak ada terjaga di mata rantai, para saksi tidak ada. Saya jawab. Ya. Saya jawab bisa. Kenapa kami tidak butuh hadis seperti itu? Karena dari Matius itu ke Yesus itu masih sejaman, abad pertama semua. Dari Matius ke gereja diedarkan surat itu juga masih satu zaman. Dan kalau itu satu zaman itu Matius ketemu Yesus nggak?
Matius ketemu Yesus lah. Matius yang mana yang ketemu Yesus? Ya Matius murid Yesus kan ada Matius pemungut cukai yang menjadi muridnya. Matius bin siapa? Nama bapak itu siapa? Silsilahnya. Ya enggak tahu saya bro siapa nama Dan mana bapaknya. tahu orang nama Matius banyak, bisa jadi Matius tetangga Iya, RT. iya enggak apa-apa enggak tahu itu karena Kalau di intinya Islam kan nih, yang tak kasih contoh. gini, Di Islam. bentar. Nih, kasih contoh nih, lihat ke layar. Kasih Bentar dulu. Jelas dari Islam Kenapa? itu. Karena ajaran yang disampaikan Matius bisa dikonfirmasi di dalam tulisan Lukas, Matius dan Yohanes dan Markus. Jadi bisa. Kenapa begini? Ada dua pendapat. Yang satu mengatakan bahwa ibunya Yesus hamil sebelum tunangan, yang satunya setelah tunangan. Itu diperkuat bagaimana? Di mana dikatakan hamil sebelum tunangan? Oke. Dengan Kita setelah tunangan. lihat. Coba. Kita lihat di mana teman-teman? Saya agak lupa ini. Di Oke, Bible. buktikan. Enggak apa-apa. Kau kan mendalilkan, kau membuktikan. Ya, bentar. Siapa yang nanti buktikan ya? Kisah kelahiran Yesus itu. Bentar saya cari pelan-pelan ya. Soalnya saya lama udah nggak pernah membahas ini. Nah, jadi di salah satunya mengatakan sebelum tunangan, di satunya mengatakan setelah. Nah, kalau di Islam itu bisa diadili karena apa? Mata rantainya siapa yang mengatakan enak kalau di Islam. Kalau di kamu gimana? Nah, sekarang kita ke Matius. Di mana ya? Saya agak lupa. Inilah sisa Yesus. Nah, orang-orang Majus dari timur. Nah, kelahirannya. Oh, ini penyingkirannya. Bentar, ini Matius ya. Di Matius dikatakan begini nih, bro. Nah, kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu ibunya Maria, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Berarti pada saat tunangan itu udah mengandung. Berarti ini mengandung duluan baru tunangan. Menurut Matius. Oke, mengandung dari mana dulu? Mengandung dari? Ya saya nggak peduli dari mana, yang jelas dia mengandung. Oke, mengandung dari Roh Kudus ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bukan sebelum istri, sebelum tunangan. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kamu jangan membantah kitabmu sendiri. Ibunya bertunangan dengan Yusuf, betul ya? Tapi belum hidup sebagai suami istri. Bentar, saya yang baca. Jangan diplesetin. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, pada waktu bertunangan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti sebelum tunangan sudah hamil. Ya kan? Setuju? Sepakat? Loh, kamu bagaimana sih menganalisa kalimat pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf? Satu kalimat itu, karena itu koma, bukan titik. Koma terus? Satu kalimat itu. Satu kalimat mengandung dari Roh Kudus. Ternyata yang mengandung dari Roh Kudus. Pada waktu bertunangan, sudah bertunangan. Pada waktu bertunangan sudah hamil. Berarti hamil duluan bertunangan kan? Loh, sudah bertunangan mereka. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sudah bertunangan. Ternyata ia mengandung. Berarti kan pada saat tunangan sudah mengandung atau belum? Pada saat tunangannya. Kita intinya. Jadi gini ya, dalam perkawinan orang Yahudi ada masa antara tunangan dengan masuk ke jenjang perkawinan. Saya nggak bilang pernikahan, saya bilang tunangannya. Saya bilang tunangannya. Iya. Saya nggak bilang pernikahan. Saya bilang tunangannya. Saya bisa jelaskan. Saya bilang tunangannya. Saya bisa jelaskan. Ya, saya duluan yang jelaskan. Pada bagaimana saat bro, sebentar. Gini, kamu bertanya atau tunangan, kamu bertanya atau saya menjelaskan? Nggak bisa dong. Karena kamu nggak paham dengan pertanyaan saya. Sekarang saya tanya gini. Pada saat tunangan, Erben, saya tanya kamu, pada saat tunangan sudah hamil atau belum? Pada saat proses tunangan, hamil atau belum? Oke, sekarang kita bahas dulu perkawinan Yahudi. Jadi saya harus nggak bilang perkawinan, saya bilang pertunangan. Saya bilang pertunangan. Oke, kita bahas pertunangan. Oke, kita bahas pertunangan Yahudi. Ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Pertunangan orang Yahudi masuk kepada perkawinan orang Yahudi itu butuh waktu. Jadi di antara pertunangan sampai dengan waktunya nanti perkawinan, pada masa itulah dia mengalami kehamilan itu. Dan kehamilan itu dari Roh Kudus. Itu maksudnya di situ. Karena pertunangan itu bukan tunangan langsung, bukan. Jenjang antara diawali tunangan sampai dengan nanti perkawinan itu ada waktu. Kalau orang Batak namanya ini kalau dia bentar dulu. Kalau di orang Batak ini mirip dengan mertupol. Kalau di orang Jawa ini seperti kayak lamaran, tunangan
Saya pernah menghadiri Iya, orang Jawa di sini di tempat paham saya, saya. mereka mau kawin, tapi sudah dibawa makanan, makan bersama. Saya ikut makan waktu itu. Ada Pak Kiai yang mempersatukan mereka di situ, tapi Oke. itu untuk masuk ke perkawinan itu butuh waktu. Seperti itulah maksudnya, bro. Gitu. Oke, di mana lagi? Oke. Jadi di Matius hamil dulu baru tunangan. Bukan. Pada saat tunangan sudah hamil. Berarti Pada kamu saat nggak tunangan mengerti. udah hamil. Masa Ternyata iya, tunangan, Bro. masa tunangan itu butuh beberapa lama waktu. Kalau orang Saya Batak nggak bisa bilang 2 minggu atau 1 pernikahan. minggu. Jadi selama di masa jenjang masa tunangan itu sampai kepada perkawinannya, disitulah dia hamil. Bukan detik tunangannya ya, tapi di masa waktu tunangan itulah. Karena masa tunangan itu kan ada jenjang waktunya, bro, untuk masuk ke perkawinan. Pernikahan ya. Beda perkawinan dengan pernikahan, bro. Beda Kristen perkawinan itu dengan pernikahan, bro. beda. Kalau ayam kawin, kalau manusia nikah, bro. Bukan, dalam konteks bahasa Arab nukah itu itu hubungan seks. Kalau Kristen Enggak, perkawinan nikah, itu bukan. Oh, kamu ngarang. Berhubungan seks dalam bahasa Arab itu apa namanya itu junub. oke, jadi Jima bisa jima. Kalau junub itu nikah itu dari kata itu. Enggak, Etimologi nikah dari nikah. kata junub gimana? Karena bahasa Arab itu Iya. punya 3 akar fa'ala. Nakaha, janaba, jamaah, begitu. Jadi jima itu berasal kata karena jamaah, bersatu. Ya, karena aku pernah baca data. Mungkin data saya beda dengan datamu ya. Ya kamu tahu bahasa Arab apa enggak? Menjelaskan bahasa Arab dari tadi ngomong. Oke. Bro. Ini Biasa ada aku baca, ajarin. lihat. Etimologi pernikahan adalah bentuk kata benda dari kata dasar nikah. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nikah. Bahasa Arab itu yang berarti perjanjian perkawinan. Berikut katanya berasal dari kata memara itu bahasa Arab yang berarti persetubuhan, betul kan? Persetubuhan dalam bahasa Arab Iya. disebut jima. Oke, jadi itu hubungannya. Bukan nikah, bukan nikah. Oke, saya Kalau baca orang ini nikah dibilang ada. jima itu zina namanya. Oke, jadi saya baca data, bro. Mungkin data ini beda dengan yang bro punya Ya, itu data aja. ente dari Sofiatul. Bukan, ini Wikipedia ada kok, bro. Oke. Jangan Sekarang sigi-sigi kita ke- Sofiatul. Oke, Ini Arben. antara aku Oke, dan oke, kau. Oke, lupakanlah. Oh. Kita ke Lukas ya, kita ke Lukas. Hmm. Nah, Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam Iya. bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan. Berarti tunangan Oke, dulu. ya udah Berarti bertunangan kan? dulu. Ah. Ya, kepada seorang wanita yang bertunangan. Jadi udah tunangan, didatangi Iya. malaikat. Nah, ini Iya, saya betul. baca lagi. Jangan dipotong, Sama. saya baca. Sama, bro. Bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Iya, Ketika betul. malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Iya, betul. Maria Sama ayat itu. terkejut. Iya betul emang karena saya membaca apa adanya. Iya, betul. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung. Iya, akan. Belum terjadi nih. Iya. Iya, Udah betul. tunangan baru dikatai akan mengandung. Sedangkan Iya. tadi yang di dalam Matius ternyata berarti sudah terjadi. Nah, ini gimana? Kalau ayo silakan. Oke. Di atas angin saya nih. Jadi gini, Atur mungkin irama jantung, Erwin. Bukan. Irama jantung. analisa membacamu dengan saya berbeda, bro. Karena saya terbiasa Iya. menganalisa Ya, kalimat terserah. dalam Kalau kamu konteks. mempermalukan diri Kalau di depan kamu umum, mungkin terserah, nggak bukan, apa-apa. kamu terbiasa membaca tapi nggak mengerti itu. Kenapa? Karena di dalam Matius dan Lukas sama kok. Bahwa pada waktu itu memang Maria sudah bertunangan. Dalam keadaan sudah bertunangan. Dan saat dia bertunangan itu posisinya, disitulah dia hamil. Itu dua kalimat ternyata itu. ia hamil. Ternyata dia Iya, hamil. iya hamil. Nah, jadi apa? Dia tuh hamil sebelum tunangan. Sedangkan di Loh. sini tunangan dulu baru datangi malaikat. Kau akan hamil katanya. Gimana tuh? Oke, sekarang saya kasih tahu sama bro. Ya. Jangan Contoh. mempermalukan diri di depan umum. Bentar, kawan. bentar. Kasihan Kita sekali buat kamu ini. kita buat kalimatnya gini. Dengarkan yang saya jelaskan. Ya, silakan buat sendiri Masa kalimatmu. antara pertunangan dengan perkawinannya itu bisa 1 Saya minggu. nggak bilang perkawinan. saya Kalau bilang pertunangan. contoh ya, Saya bilang Lukas pertunangan, nggak usah ke arah menceritakan
itu berbicara bahwa Maria akan hamil. Sedangkan Matius berbicara Maria itu sedang hamil. Tetapi posisinya sama-sama dalam keadaan tunangan. Cuman Lukas menceritakan akan hamilnya. Bukan Dia dalam belum keadaan hamil. tunangan. Kalau Loh. Matius hamil dulu baru tunangan. Berarti kamu salah membaca. Coba baca lagi. Kita kembali ke Matius atau masih tetap di Lukas? Saya kasih kamu gambarannya. Enggak, Satu saya langsung berbicara kembali ke akan ayat. Saya langsung hamil. kembali ke ayat. Dengar. Saya langsung kembali ke ayat. Loh. Saya. Iya, silakan Kembali ke ayat. tunjukkan ayat. Ya. Silakan tunjukkan ayat. Ini Lukas. Lukas Oke. tunangan dulu baru hamil. Karena di sini ada kata akan. Enggak tunangan dulu. Akan itu future tense. Waktu akan Oke. datang. Nah, sekarang kita ke Matius lagi. Barangkali kau tidak nyimak tadi. Kita kembali ke Matius. Kita kembali ke Matius, bro. Atur irama jantung. Kita kembali ke Matius. Tak. Oke. Matius. Apa yang dikatakan oleh Matius? Apakah Erben akan membantah Matius? Pada waktu Maria ibunya, oke. Pada waktu Lihat ya. Maria Kelahiran Yesus ibunya, Kristus adalah sebagai berikut. Seperti berikut ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, koma. Saya komanya saya sebutin nih biar kau nggak bilang saya memanipulasi. Saya bicara saya awal ya. 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Titik 2. Ya. Pada waktu Maria, koma, ibunya, koma, bertunangan dengan Yusuf, koma, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, koma, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, artinya apa? Pada saat bertunangan, ternyata dia mengandung. Berarti kan sebelum tunangan sudah mengandung duluan. Ya, bingung ente, coba kan? saya kasih tahu sama kamu ya. Pada waktu Maria ibunya, kapan dia, berapa lama waktu bertunangannya? Saya nggak tahu. Berapa lama. Oh itu, orang Yahudi kan ada waktu bertunangan. Jadi nggak pada peduli, di saya nggak masa peduli waktu berapa bertunangan lama. itu, contoh ya, contoh. Kalau ibaratnya malam hari ini, malaikat datang sama Maria, dikatakan, engkau akan hamil, berarti dia hamil setelah malaikat itu datang. Tetapi kalau Matius mengatakan bahwa Maria itu hamil pada waktu bertunangan, itu tidak dikasih tahu apakah besok, tetapi posisinya di situ Maria itu sudah tunangan. Dan di dalam posisi tunangan itulah Itu dia menurut Lukas. hamil. Bukan. Ya, menurut Dua-duanya. Dua-duanya itu. Enggak. Kalau menurut Sama. Matius, pada saat Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Berarti sebelum tunangan sudah hamil. Orang kalau mengandung itu ketahuan dulu belum Berarti- ada apa berarti namanya kamu- tuh, USG. berarti- Jadi itu jendol duluan. Dulu belum ada Berarti- USG loh, bro. Orang ketahuinya hamil dari mana? Oke. Kalau jendol perutnya. Kalau zaman Berarti sekarang bro, mungkin cara masih membacanya bingung, udah tidak kelihatan. sama dengan saya. Ya, Ya. iya karena kamu memplesetkan. Saya membaca apa adanya, kamu memplesetkan. Makanya beda. Saya nggak ada plesetkan. Saya kan udah jelaskan. Ternyata gini. Pada saat saya menghadiri teman saya, ya kan? Ternyata ia sedang makan. Apakah dia makan dulu setelah saya datang atau dia makan sesudah saya datang? Saya tanya ente. Ternyata itu dalam bahasa Indonesia untuk membuktikan apa? Oke. Pada saat saya berkunjung ke rumahnya Erben, ternyata Erben sedang berak. Nah, bedakan dengan begini. Saya datang menemui Erben dan Erben berkata saya akan berak. Bedakan waktunya, bro. Sederhana Oke. contoh dari saya. Coba kamu tunjukkan lagi analisa dulu ayat 18. Sepertinya kamu salah membaca deh. Ayat 18 di mana? Di Matius Iya. atau di mana? Coba Matius 1 ayat 18. Kalau saya salah membaca, kamu yang baca, bro. Oke. Ya, kamu baca, bro. Baca. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Di kata seperti berikut itu gimana? Ada titik 2 kan? Ya, ini berarti kan intinya. Jadi Itu menjelaskan. Oke. Ini intinya. Dengarkan. Inti penjelasannya. Jadi Ya, dengarkan. dia menceritakan bukan lagi tentang proses bagaimana hamilnya, tetapi proses kelahirannya. Kenapa? Karena pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Saya nggak tanya kelahirannya. Kalau kelahirannya sama-sama makin melahirkan, bro. Loh, lihat dong kalau kalimat kelahirannya nggak ada awalnya. perbedaan. Kecuali Kalau kelahirannya nggak ada perbedaan. dengarin. Ya, Dengarin. udah bicara kau. Kecuali Bicara.
kecuali kalau di sini dibuat kehamilan Maria adalah seperti berikut. Tapi di sini kan yang mau ditegaskan itu kan kelahiran. Nah, Jadi kalau bro lihat ini kan induk kalimat ini. Kelahiran Induk Yesus kalimat. Kristus adalah seperti berikut. Titik 2. Baru diterangkan. Pada waktu. Kau baca tuh. Pada waktu kan. Kenapa tidak disebutkan harinya atau bulannya, tapi hanya dikasih tahu dalam kondisi Kenapa kamu nanya saya? bertunangan? Harus kamu nanya Loh, Matius dong. kenapa? Masih Karena hari yang mau Senin, hari diterangkan Minggu. itu kelahirannya. Berarti bro, Kenapa kamu nanya saya? Kenapa nggak tanyakan harinya? Kau tanya bukan. Matius. Saya sedang tanya bertanya saya. samamu. Jadi gini. Kalau Nabi Muhammad jelas lahirnya di Loh. hari Senin. Nah, jelas. Jelas itu. Nabi Kalau orang yang Muhammad jelas itu kemarin kelahirannya pun jelas. kemarin kami bahas Nabi Muhammad lahir itu berapa tahun setelah ayahnya meninggal itu bro, dan ada fatwanya juga itu. Bukan berapa tahun. Pada saat Iya. beliau di dalam kandungan ibunya berusia 6 bulan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat. Kok berapa tahun? Gini aja. Nanti kamu Aduh, kalau memang kamu punya data, kau siapkan Ya. waktu kita bahas khusus itu. Boleh. Itu aja. Kemarin kami baru bahas itu bro, data-datanya. Ada videonya, bahkan ada satu negara sekarang yang mengatakan bahwa Ya. sperma itu bisa tinggal di dalam rahim wanita selama 3 tahun. Ada fatwanya, aku nonton pernah. Terserah nanti kita Tapi nggak panggil usah lah dokter jauh-jauh Wisma. kali ke sana, nanti terlalu berat nanti. Setahu saya sperma itu kalau tidak segera berbuah dengan sel telur dia akan mati. Oh iya, Setahu berarti saya. kamu menyangkali fatwa itu aja. Nanti kita panggil dokter. Oke, dokter. nanti Saya bukan ahlinya. iya. Kita panggil dokter. Artinya panggil dokter berarti nanti. gini, saya justru mendukung kamu. Tapi saya dukung Ya saya kamu juga untuk mendukung kamu untuk jujur gitu loh. bukan, saya justru jujur. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Kapan si Muhammad lahir, siapa nama ayahnya, siapa nama aslinya. Kalau kamu mau nanti saya siapkan materi. Oke ya. Jadi, bro, Ya, di dalam ya, bro. Matius 1 ayat 18 itu, di situ memang butuh kejelian membaca ya, karena di situ kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, titik 2. Jadi dia fokus untuk menjelaskan tentang bagaimana Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan memang di Maria hamil saat keadaan dia bertunangan dan dia masih perawan. Itu yang mau ditegaskan di situ. Jadi Yesuslah Perawannya satu-satunya. gini. Pendapat Matius Erben, kau hormati saya bicara. Saya tidak mempermasalahkan pendapat Matius dengan Lukas yang tidak ada perbedaan. Matius dan Lukas mengatakan sama-sama Yesus dilahirkan dari Maria dalam keadaan perawan. Saya nggak masalah. Iya, Yang saya bagus. masalahkan kenapa Matius mengatakan ibunya hamil sebelum tunangan, Lukas mengatakan setelah tunangan. Masalahnya Mana di situ. dikatakan sebelum tunangan, gimana sih? Pada saat Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, Iya. ternyata ia mengandung. Makanya saya Oke. menganalogikan. Pada saat saya berkunjung ke rumah Erben, ternyata Erben sedang berak. Berarti kan kau berak dulu baru saya datang ke rumah. Beda Sekarang dengan gini. begini, pada saat Indra Bentar. saya datang ke rumah Erben, Sekarang- Erben mengatakan saya akan Sekarang berak. saya tanya sama kau. Kalau saya berak itu hanya butuh waktu 5 menit. Kalau mengandung itu butuh waktu 9 bulan. Berak 5 menit, Dengarkan. 5 detik, 10 Oke. jam, saya nggak peduli. Tapi Oke. pada saat saya datang Bentar. itu kamu sedang berak atau akan berak? Sekarang Saya gini, tanya kamu. kamu ketika datang ke rumah saya, kamu melihat istri saya sedang hamil. Oke? Oke. Terus Berarti telah hamil. Telah hamil duluan. kalau kamu datang ke rumah saya, istri saya belum hamil, Ah, berarti tetap bahwa kamu akan melihat mengatakan istri saya akan hamil, kan betul? iya, Tapi tapi kan sudah- beda waktu, bro. Tapi Beda waktu. statusnya, bentar, statusnya di situ sudah istri saya kan? Iya, sudah istri ente. Ah, udah. Nah, masalahnya lagi Maria ini Oke. baru tunangan, bro, belum istri. Bro. Ya udah, Ini lebih masalah lagi, bro. statusnya tetap Aduh. sudah tunangan. Tetapi satu berbicara akan hamil. Saya udah Yang kedua sedang hamil. Satu akan hamil. Yang satu sedang hamil. Sama seperti tadi kau datang ke rumah saya. Satu saat istri saya belum hamil. Satu saat istri saya sudah hamil. Artinya di situ saya sudah punya istri. Tetapi dalam keadaan yang pertama kondisi belum hamil. Akan hamil dia. Satu dalam kondisi hamil. Jadi itu aja. Jadi Iya. itu masalahnya di situ. Kalau kau bikin berak ya berak itu kan 5 menit. Gini ya, bro. sekarang gini, Tapi Ben, kalau saya juga hamil bingung, itu Ben.
Yang Loh. saya perkarakan pada Maria adalah perkara Saya pikir timing. udah Timing jelas, atau udah waktu jelas, bro. tunangan. Gini Kau bro. analogikan dengan Saya kau menikah dengan istrimu. Iya, kalau Kan kau beda merasa mana? bahwa kau benar, kau nikmatilah itu. Tetapi Saya apa yang saya benar. jelaskan Saya itu punya sudah jelas. pengalaman, saya benar. Oke, oke ya. Awas ada bokep, awas. Ada Bukan. bokep, awas. Kan gitu. Nah, Aduh. sekarang gini Ben, ada masalah yang sebenarnya saya Ngapain akan ngapain bicarakan. aku Kalau kamu ngeyel? masih Aku mau udah merayu jelaskan saya. kok. Gini, Kau kedua kalau udah ngerti waktu kan? kehamilannya beda Ben. Manusia itu kan dikandung dalam ibunya kan 9 bulan Ben. Iya. Kalau waktu kehamilannya beda, berarti tanda tanya juga kalau Tuhanmu lahir di 25 Desember. Berarti bisa jadi menurut Matius 25. Menurut si Lukas 31 bisa jadi Ben, karena beda waktu Ben. Ini juga sebenarnya harus tanggung jawabnya Allah SWT karena Allah SWT kan menurunkan sebentar. Loh, kenapa? Karena Allah SWT kan menurunkan wahyu yang sempurna. Seharusnya hal itu harus disempurnakan oleh wahyu dari yang sempurna itu. Makanya Jadi sebenarnya itu, ketika nazzala kamu alaikal gini ya, kitaba bil haq. ketika Nazzala gini, alaikal kitaba bil gini, haq. Telah diturunkan ketika kepadamu kalian Muhammad Al-Quran dengan dengar, sebenar-benarnya. Usaddiqu lima bayna yadayhi, Ah. untuk mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya. Untuk Oke. mengkoreksi. Kamu terima Oke. kasih sama Quran. bentar. Jadi sekarang Kalau udah memang ketemu ilmunya. Al-Quran datang Ajaran untuk mana yang mengoreksi berasal dari kitab-kitab, Tuhan atau dari setan? Udah kelihatan. kalau bentar, kamu di sini menggali kuburmu. Kalau memang Enggak Quran apa-apa, datang, saya dengarin, kubur dengarin, saya, tapi kau yang masuk. Enggak dengarkan, apa-apa. dengarkan ya. Enggak apa-apa. Kalimat saya ini akan membuat kamu terguncang, dengarkan aja. Kalau memang Quran datang, dengarin. Kalau Quran Terguncang memang dari mana, datang, Indra? Maksudnya bentar gimana? dulu dong. Kalau Ya udah, Quran silakan. memang datang untuk mengoreksi kitab-kitab terdahulu, maka pertanyaan saya, mengapa di dalam ayat Quran yang sama juga Allahmu mengatakan bahwa di dalam kitab Taurat dan Injil ada petunjuk. Bahkan disuruh kalian bertanya, yang betul yang mana sih kalian? Bang Indra jangan lari ke situ, Segitu fokus ke kehamilan. Bang pelimpannya Indra, kah sang pemberi Fokus ke wahyu kehamilan. itu, jika di satu sisi dikoreksi, Dia di berusaha satu untuk sisi mengaburkan, dikatakan ada kebenaran. berusaha untuk Ini melemparkan Mahadewa ini. kehamilan. Loh, Fokus kehamilan tadi Bang Indra, fokus. Tampilkan saya ayatnya. sudah katakan, berarti kalian nggak bisa nggak memiliki kemampuan untuk menganalisa kalimat. Aku heran juga lihat Iya, kalian. betul. Kalian betul. nggak bisa menganalisa Matius pasal 1 itu. Ente Matius berusaha pasal 1 mengaburkan. itu ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, titik 2. Pada waktu ibunya. Oke, kelahiran. Maria Jadi gini, bertunangan makanya dengan Yusuf. sebentar. Kalian itu Ternyata gini ya dia sedang kawan-kawan. hamil. Nah, Kawan-kawan, gini ya kawan-kawan. Kalau kalian mau diskusi menganalisa kalimat, pahami dulu ada namanya kalimat deduktif dengan kalimat induktif. Kalau ini kalian nggak bisa pahami, induktif itu apa? Jangan sampai kamu bapak itu nggak tahu maknanya. Silakan. nggak usah aku jelaskan. Kalian belajar aja lah sama guru bahasa Indonesia lagi ya. Ya, oke. Jadi sudah jelas kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Terima kasih telah menghibur. Kemudian bagaimana kelahirannya itulah yang terangkan. Makanya di situ ada titik 2. Berarti kalian nggak paham dong. Arti kata titik 2 itu. Untuk dapat lawakan Ben. Ketemu Oke, ente kalian juga kita mengerti nggak dilawakan, Ben. arti tanda titik 2? Gua taunya koma tadi, titik 2 nggak tahu Ben. Koma taunya. Tampilkan lagi ayatnya Bang Indra. Aduh, kalian gimana sih? Aduh. Oke, ini. Aduh, ya Allah. Oke, lihat ya. Ini. Terima kasih hiburannya. Oke, Terima nih. kasih. Nonton Oke, semua. nih lihat. Hiburannya terima kasih. Ini saya kasih tahu ya. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Jadi yang mau dijelaskan di sini apa? Kelahiran daripada Yesus, makanya ada kata titik 2. Ini lihat ini, saya sudah tunjukkan sama kalian. Belajar gratis kalian. Makanya aku bilang tadi, aku kasihan lihat kalian kalau sampai saya ajari kalian kayak anak SD, bro. Betul. Iya. Kenapa? Ini lihat ini, kata tanda titik 2 loh. Itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Iya, Masa penjelasannya Indra Mose? benar, cuma ente Berarti nggak Indra paham. Mose kamu nggak memahami tanda baca. Ini Ben, dong, Ben, kalau coba, Ben. Kamu artikan kata-kata saya, Ben. Ada 2 kata yang saya akan sebutkan ke kamu. Ada ini 2 dulu kalimat. ini dulu saya tanya sama kau. Udah ngerti Saya arti tanda akan titik 2? makan dengan saya sedang makan sama nggak?
saya akan makan dengan saya sedang makan, sama nggak? Enggak, kita tidak bahas begitu. Yang kita bahas kalimat yang kau tunjukkan tadi. Ini Allah kalian gimana sih? Aku heran lihat kalian. Nalar kalian itu kok segitunya. Justru yang heran Saya gini loh, akan Ben. berdoa Kita seperti doanya Nabi Musa. Qala inni a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi Loh, orang-orang kalian yang nggak bodoh ngerti seperti titik Anda. dua. Gimana kalian mau Kita mau tidak bahas diskusi titik sama dua, Ben. saya? Kita Loh. tidak bahas titik 2 dari awal. Kita Kalau bahas kalian mengandung. tidak bisa memahami tanda baca, maka bagaimana kalian mau diskusi lagi dengan saya? Justru kalau lu nggak ngerti Loh. yang dipermasalahkan sama Ini. Bang Indra, gimana lu mau Oke. diskusi, Ben? Ya kan, kita tidak Oke, mempermasalahkan titik 2, titik 3, titik 100. Enggak, dari awal juga. Aduh, aku Bang kasih Indra dari Ini awal aja itu udah nggak mengandung. kondusif ya, Erben nggak mau jujur. Jadi saya serahkan ke netizen aja untuk menilai ya. Silakan, Ya Bang. udah, netizen Benar. silakan Ya. kalian nilai sendiri. Iya, Bagaimana saya menjelaskan arti tanda titik dua. Bila Hmm. penting kalian belajar dari ahli bahasa Indonesia. Kenapa di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dibuat kalimatnya begini? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut titik dua. Artinya di situ ada yang mau dijelaskan tentang kelahiran itu. Jadi tidak mau dijelaskan di situ tentang proses kelahirannya, apa? Proses hamilnya, tapi kelahirannya. Makanya di sini penitik belertannya tentang kelahiran. Ada di situ tanda titik dua. Si Kingpin ini mana si Kingpin? Kingpin, kau kan seorang dosen, kau ajari dulu kawan-kawanmu ini. Betul nggak arti tanda titik dua yang saya tunjukkan tadi? Kalau kamu juga seorang dosen sama dengan Indra Mose, saya katakan kamu Jadi bisa di situ artinya maksud lu belum hamil gitu di Lukas tuh. Berarti kalian nggak memahami penjelasan saya tadi. Enggak, Di lu Lukas langsung kan- kasih kesimpulan singkat aja. Oke. Kita lucu loh Bang Gores. Kita Bentar. mempermasalahkan soal setelah mengandung, sebelum mengandung. Dia Oke. bahas titik 2. Ini Konteksnya, urgensinya apa titik 2? dengarin, konteksnya di dalam Injil Lukas itu berkisah tentang malaikat datang menjumpai Maria dan malaikat itu ngomong, kau akan hamil. Artinya pada saat itu dia belum hamil, tetapi Belum. sudah kondisi tunangan. Belum. Sedangkan yang di Injil Matius ini fokusnya kepada kelahiran. Loh, kalian lihat judulnya dong. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti Lihat berikut titik dua. kata-katanya, Erwin. Lihat Ya kata-katanya. Tuhan. Coba tampilkan lagi, Bang Indra, tampilkan lagi. Oke, saya Supaya kasih nih kebuka. lihat ya. Aku Jadi lelah, Bang. Aku lelah. kalian kok nggak bisa menganalisa kata? Aduh, aku Iya, benar. aduh Tuhan, kalian ini gimana sih? Berarti kalau yang di Lukas belum nikah gitu maksudnya ya? Sudah tunangan tapi belum kawin. Bukan dinikah. Oh. Intinya gini, Bang Sayar. Oke. Nanti Bang Sayar pelajari sendiri ya. Kalau di Matius itu hamil dulu baru tunangan. Kalau di Lukas tunangan dulu ini baru datang kalian malaikat, itu- baru nanti kau akan hamil gitu. Ini Oh. ini apa kok Gimana? dicabut hostnya ya? Takut kirim Jangan bokep soalnya. dicabut, kasih Loh. lagi. Loh, Kasih kalian ya. itu udah aku itu orangnya bisa dipegang loh kata-kata aku. Udah aku bilang Nah, takutnya Ya, kita Cika, ngejaga ya. doang, Ben. aku Kejadian nggak kemarin. seperti kalian. Aku nggak seperti Ya kan? kalian. Jujur aja aku nggak seperti kalian. Seperti kita seperti apa, Ben, kita itu? Iya. Ben? Ya, seperti apa? Oke. Aku nggak seperti kalian. Iya, seperti kalian. Kasih itu aja seperti itunya bagaimana? supaya betah dia di sini. Aku mau share screen. Emang nggak sama, emang nggak Aku sama. mau share screen, lihat ya. Tapi Aku share screen. Jadi supaya Boleh. kita analisa katanya dong. Lihat ya. Ya. Coba kalian baca di sini. Ini Kelahiran yang mana? Ini yang Yesus Matius ya. Kristus, iya. Adalah seperti berikut. Di sini ada titik dua. Jadi bagaimana kelahiran Yesus itu? Itulah yang diterangkan di kalimat berikutnya. Pada waktu Maria Dan ibunya itu- bertunangan. Dengar Berarti dulu. sudah mengandung. Fokusnya, jadi gini, makanya kalian harus pahami dulu arti tanda titik dua. Tanda Oh. titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Jadi, ini adalah kalimat lengkap. Dan inilah pemerinciannya. Tetapi yang mau ditegaskan di sini adalah kelahiran. Jadi, kalau Iya. kalian nggak bisa memahami kalimat ini lagi, menurut saya kalian terlalu dangkal memahami kalimat. Jadi gini, Bang Nah, Gores, pernyataan ini lengkapnya kita Maria itu permasalahkan- hamil Yesus ketika sudah bertunangan kalau di Matius, kalau di Lukas. Sudah bertunangan tetapi dalam konteks akan hamil. Ternyata ia mengandung Roh Kudus, Bre. Bukan mengandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus.
Kalian kok Erben salah nyusahin banget. diri nih. Ini dia Enggak, nyusahin diri. saya tidak susah. Tampilkan Justru Matiusnya. aku gini Bang ya. Ores, tampilkan Kalau Matiusnya masih Bang Indra tadi. gini. Jujur bisa lebih mudah. Tampilkan. Bukan, kalau masih begini analisa kalian memahami kalimat. Saya mau maaf kata ya, memalukan. Memalukan. Jadi betul. maksudnya tuh belum mengandung itu tuh. Sudah di situ di Lukas sudah mengandung. Udah Indra Mose gimana Sudah bro? mengandung. Masih lanjut Indra Mose? Masih. Enggak, ayat Indra itu. Mose dulu, Indra Mose. Saya selesai. Udah selesai ya. Oke, terima kasih bro Indra Mose ya. Oke, Ya. kita mungkin ada lagi yang mau diskusi dengan topik yang lain. Boleh itu, Enggak, itu kan kalau saya cuma di statement, Lukas Pak. 1, di Lukas tadi Udah, kan udah. Yang ada tadi itu titik saya dua. sudah jelaskan. Saya sudah Ada jelaskan. titik 2. Kenapa di Teman-teman. dalam ayat tidak ada titik 2? Kita bahas titik 2 aja sekarang mendingan. Gimana Ben? Jadi gini ya, saya kalau masih nalar kalian cara membacanya seperti itu, saya pikir kalian harus banyak dulu belajar. Itu aja. Iya. Jadi Kita kawan-kawan bahas di dalam Matius 1 ayat ini 1. gini. Di dalam Kalian Matius, Bentar, Bang Dewa, maaf, saya Ya. potong. jadi gini, belajar kalian nanti. Saya closing, Ben. Ya closing lah, closing ya. Silakan aku pun closing. Jadi gini, Ben. Kalau kamu masih meragukan dengan bahasa Indonesia yang ternyata seperti itu, kau lihat bahasa Inggris. Now, the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his titik dua mother kan? Mary was Titik dua espoused kan? to Joseph, before they came together, she was found. Dia telah. Apa lagi? Jadi kalian gini, Telah mengandung. kalian Oh, si ngerti Erben ini nggak? kabur ke kalimat pertama sebelum titik 2 ya, larinya ke situ dia tuh ya. Iya, itu Erben yang makanya- dibahas setelah titik 2. Jadi Sekarang gini, Bang, saya makanya pertama saya ketemu bilang kalau Bentar, kalian nih. nggak bisa menganalisa kalimat dan tanda baca yang digunakan di situ, Makanya saya maka ambil menurut saya kalian ini terlalu dangkal dalam memahami, menganalisa. Ya udah, diajarin lah. Dangkal banget. Coba Erben itu pengertian sintak. Sis itu apa sih? Bang Pimpin, bentar. Enggak, dia mau ngajarin katanya. Ini bentar, Bang Pimpin, bentar. Kita mau lihat di ini ya. Kita mau lihat di Lukas. Bahasa Inggrisnya seperti apa? Bentar ya, mana ya? Kepada seorang perawan yang Yusuf, perawan itu Maria. Ketika masuk, terkejut, kata malaikat itu jangan takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah ini kan jelas. Sekarang kita lihat Iya. bahasa Inggrisnya, Ben. Kita ambil bahasa pembanding, Ben. Kalau di Lukas sudah tunangan atau sebelum tunangan ini? Shall akan Dua-duanya dalam kondisi tunangan, tetapi yang satu menceritakan saat hendak hamil, yang kedua yang Matius menceritakan sudah tunangan tapi dalam kondisi hamil. Nah, berarti kan hamil dulu baru tunangan itu gimana sih? Berarti kalian nggak memahami dong, nggak memahami. Enggak yang dipermasalahkan. Jadi kalau sebenarnya bukan dilihat gini ya, mengandung, kalau tetapi titik dilihat duanya gini. Yang Kalau dipermasalahkan dilihat titik dua, Ben, dari ya, Ben. Betul, kalau Ben? Titik dilihat dua yang dari dipermasalahkan ya. peristiwa gini ya, Di dalam kalau Lukas dilihat dari ada peristiwa, titik dua. maka dalam- peristiwa di dalam Matius Lukas nggak ada titik itu dua. lebih Jadi dulu itu yang dipermasalahkan. daripada peristiwa di dalam Matius. Kalau konteks ceritanya, Jadi ini karena titik di dua yang Maria dipermasalahkan, di Bang Kores. Lukas Maaf ya, itu Bang Kores ya. dia hendak hamil, akan Ya. hamil kan. Tetapi di dalam Matius itu sudah hamil dia. Itulah. Kena di situ. Bener itu, Loh, Ben. mana yang kena? Iya, Aku bener itu. jadi gini Jadi ya, bertentangan, narasi kalian apa? Cara kalian memahami kalimat ini kok sejauh Jadi di itu? Lukas sama Matius itu sama-sama sudah bertunangan kan, tapi Sama-sama hamilnya sudah kalau bertunangan. Di Lukas itu akan. Di Lukas itu Kok akan akan bertunangan. Bukan. Sudah hamil. Sudah Di bertunangan. Lukas. Dua-duanya posisinya sudah bertunangan. Oke, Coba buka lagi, kalau Bang- yang di Bang Lukas Indra, buka lagi, Kores. Di Buka lagi, cuma buka lagi. bedanya di Lukas, Lukas itu ini. akan hamil. Di Lukas akan hamil. Tetapi di Matius itu dalam keadaan sudah hamil dia diceritakannya. Oh, bedanya di situ berarti. Iya, itu aja bedanya. Yang Dan kita bahas bedanya- apa Oke, tadi? Titik saya dua, pikir titik sudah dua. jelas ya. Ya, titik 2 Enggak, yang enggak jelas. dibahas. Ya kalau nggak jelas lagi kayak gini aku ngajar sama kalian ya. Nanti kita bahas di sini aja. Kembali bahas di lagi sini kalian aja. dulu Ayat jadi itu SMP bagus. ya. Nanti bahas aja, Iya, bahas. kita kembali bahas. lagi kalian jadi Nggak apa-apa, SMP kalau nunggu kalau nggak. Erben keluar. Dampaknya berarti apa ini kalau saya misalnya tidak punya sebelum tunangan ini ya. udah hamil? Saya tidak punya kemampuan lagi untuk menjelaskan lebih sederhana lagi kepada kalian tentang analisa kata demi kata di dalam kalimat Ben. itu. Kalau kalian sudah mentok nggak bisa lagi memahaminya, ya derita kalian lah itu kawan-kawan.
Baik, mungkin ini udah monoton ya, udah terlalu panjang ya, udah 2 jam lebih. Kita ganti tema aja. Kita sebentar Bang Indra. Kita ganti judul aja. Mana 2 jam ini? 2 jam. Udah hampir 2 jam. 1 jam setengah lebih. Oke, ya. Silakan. Mungkin kita ganti tema aja. Oke, Indra Mosea, terima kasih bro. Jadi apapun yang kita bicarakan, biarlah orang yang bisa memikirkan jawabannya atau intinya bahwa Yesus itu dikandung oleh perawan dan datang dari. Nah, ini bentar Bang Erben. Ini boleh nih dipakai tema nih. Kalau mau langsung lanjut tema itu. Apa itu? Udah selesai, saya nggak mau sama orang yang itu dua-duanya udah sepakat itu Islam Kristen kalau Maryam atau Maria. Iya. Apa namanya? Itu nggak ada perbedaan. Ini aku tuh pengen yang ini loh, moralitas tadi loh. Katanya mau bahas moralitas. Gini, saya dengan Erben udah selesai, cuman saya akan menjabarkan kepada rekan-rekan supaya tidak menyesatkan. Jadi begini Bang Slayer, mungkin Bang Slayer belum paham bahwa menurut Lukas, ini Erben nggak usah ikut campur karena udah selesai antara kita. Ini saya mau jelaskan ke teman saya. Jangan gitu dong. Aku jelaskan juga nanti. Nggak apa-apa lah. Kalau misalnya mau saling masih menjelaskan lanjut aja, gas. Saya menjelaskan ke Bang Sayer belum paham. Jadi ya, gini Bang coba. Sayer. Gua netral ya. Ismaili, dengarkan kepada saya. Look at me. Jadi menurut Lukas, tunangan dulu baru hamil. Menurut Lukas. Kita lihat di sini. Dalam bulan yang ke-6, lihat ke layar Bang Sayer. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Sudah bertunangan ya? Tunangan dulu, belum hamil kan? Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung." Jadi tunangan dulu baru ngandung kan? Nah, kita lihat apakah ini terjemahan ini salah. Kita lihat bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. And behold, thou shalt conceive in thy womb. Sesungguhnya kau akan mengandung di dalam perutmu, ya kan? Shall akan. Ya kan? Shall. Screenshot Bang Sayer. Shall akan. Nah, sekarang kita kembali ke Matius. Kita ke Matius ya, teman-teman semuanya. Kita ke Matius. Matius. Mana Matius? Oh iya, dan Matius 1. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus anak Abraham. Oh, bukan ini, di bawah. Nah, ini Bang Sayer, kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, jadi apa? Pada saat bertunangan ternyata ia mengandung. Berarti kan ternyata itu kan dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya kan? Pada saat aku sedang cinta-cintanya kepada pacarku, ternyata dia menyelingkuhiku di belakang. Berarti kan, di belakang itu dia menyelingkuhi saya. Jadi waktu yang lampau. Nah, sekarang kita, Bang, itu kan menurut bahasa Indonesia. Kita lihat bahasa Inggris, Bang Slayer. Nih, bahasa Inggrisnya. Kalau yang Matius hamil dulu baru tunangan gitu. Ini. Sekarang saya baca ya, Bang Slayer, bahasa Inggrisnya ya. Nih. Now, the birth of Jesus Christ is on this wise. Sekarang kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. When as his mother Mary was espoused to Joseph, ketika ibunya Mary bertunangan dengan Yosef, before they came together, sebelum mereka menikah, she was found with child of the Holy Ghost. Dia sedang mengandung dari seorang anak daripada Holy Ghost. Jadi dia mengandung was, ini ada was. Bisa bedakan nggak sih bahasa Inggris was dengan shall? Sama apa enggak? Oh iya. Jadi kalau Matius mah hamil dulu baru tunangan, Ben. Gitu, Ben. Hamil dulu baru. Nah, sekarang kan gini, masalahnya mana? Masalahnya adalah apakah benar-benar Yesus tak lahir 25 Desember? Kalau lahir 25 Desember itu menurut siapa? Menurut Matius yang hamil sebelum tunangan atau hamil setelah tunangan, berarti harusnya bukan 25 dong, di atasnya itu. Iya kan? Bener nggak? Nanti ada masalah juga di hari kelahirannya gitu. Makanya ada salah satu sekte yang merayakannya di bulan Januari kelahirannya. Saya buat penjelasan dari saya ya, dan ini penutup ya. Saya share screen dong supaya saya bisa tunjukkan ayat. Boleh. Oke, saya share screen aja. Emang zina ya jatuhnya kalau di hamil dulu baru aku tunangan bisa. atau gimana? Oke, tar. Oke ya, jadi ini
Kalau kita mau lihat di dalam Lukas ya, coba kita lihat ayat ini ya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Jadi Gabriel ini disuruh untuk memberitahukan kepada Maria yang sedang bertunangan bahwa dia akan hamil. Di sini. Jadi kisahnya di dalam ayat 26 ini tidak disebutkan di dalam Matius lagi. Tetapi di dalam Matius itu kelanjutan dari sini kalau berdasarkan konteksnya. Karena Lu simpulin dulu, kalau di Lukas berarti apa? di sini Maria sudah tunangan dan akan hamil. Kondisinya Ya, sudah tunangan. sama di situ, sama Muslim Oke. berarti. Kalau di sini Maria itu sudah hamil dan sudah tunangan. Jadi Oh, ini peristiwa di dalam Lukas lebih dahulu dituliskan di ayat 26 ini dibanding dari Matius. Kenapa? Karena kita lihat ya di dalam kalimat penegasan di sini. Enggak gitu kalimatnya, bingung orang-orang sudah Pendengar- tunangan dan sudah hamil. Yang duluan yang mana, hamilnya dulu atau tunangannya dulu? Di Kalau sini di Matius. di Matius ini kan sudah tunangan dan hamil. Tunangannya dulu atau hamilnya dulu yang duluan? Tunangan lah tentunya. Kenapa? Karena ini dengan ini kan sama. Satu hanya beda konteksnya, tapi beritanya ini kan mengisahkan Oke, oknum di yang frasa yang satu. mana yang lu bilang tunangannya duluan tuh, di frasa yang mana untuk Matius? Kenapa saya katakan? Lihat ini ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, tanda titik dua. Yang mau dijelaskan di dalam kalimat ini adalah penegasan tentang kelahiran. Bukan lagi kepada bagaimana dia hamil. Karena bagaimana dia hamil itu sudah ada di sini. Jadi ini satu peristiwa yang mengisahkan Itu yang konteks yang berbeda. Iya, konteksnya aja yang Lukas, berbeda. mana Matiusnya? Ini Matius ini saya tunjukkan. Lihat ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dijelaskanlah. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Pada waktu itu apa? Waktu bertunangan untuk orang Yahudi itu butuh beberapa hari. Bahkan bisa bulanan sebelum masuk Ternyata kepada ia mengandung Roh jenjang. Kudus gitu kan ya? Ternyata ia mengandung dari. Oh iya, dari Roh Kudus. Jadi kalian itu gini ya, teman-teman itu saya haraplah analisa membaca itu dipertajam, dipermantap supaya diskusinya elok. Jangan dipelintir-pelintir. Jadi Berarti ini mengandung Roh Kudus dulu baru tunangan kan gitu ya? tidak ada mengandung Roh Kudus, Mengandung dari Roh Kudus dulu baru tunangan gitu ya? Berarti kalian nggak nyangkap yang saya jelaskan. Udah aku bilang ini kondisi Itu apa sih, WOS? posisinya. Dalam bahasa Inggris, WOS itu apa sih? Makanya lihat ini. Bang Layar coba lihat Yunaninya. Kalian ini kok nggak ngerti. Menggunakan bentuk lampau atau bentuk akan? Kalian nggak ngerti nih kata tanda titik dua ini. Saya sudah jelaskan tadi arti tanda titik dua. Saya bilangnya shawl dengan WOS. Udah, jadi Shawl itu saya akang, WOS gini itu ya, telah. saya menjelaskan seperti ini ke guru anak-anak sekolah minggu saya, mereka langsung ngerti. Tapi kalian berarti levelnya di kamu bawah sudah dari anak membodohi sekolah orang, minggu Ben. saya. Gitu, Ben. Kalian itu cocoknya jadi bukan sekolah minggu, tapi belajar minum susu. Oke Bang ya? Pasin. Domba ya pasti Oke, paham. terima kasih kawan-kawannya, diskusi yang enak. Walaupun ada beberapa yang nggak bagus, tapi udah ada kemajuan lah kalian ini.